Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sabda Tuhan hari ini, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah sabda yang keras, namun justru di sanalah letak kasih Allah yang sejati. Kasih yang tidak memanjakan, tetapi mendidik. Sabda yang tidak mengelus, tetapi mengarahkan. Tuhan Yesus dalam perkataannya ini tidak sedang menghakimi orang kaya. Tuhan Yesus tidak sedang menutup pintu surga bagi mereka yang memiliki harta. Tetapi Tuhan Yesus menyingkapkan kenyataan yang dalam, bahwa kekayaan yang kerap dipuja oleh dunia bisa menjadi penghalang menuju keselamatan bila manusia menjadikannya pusat hidup. Bukan soal jumlah hartanya, tetapi soal keterikatan hatinya. Gereja Katolik memahami bahwa dunia ini dititipkan kepada manusia untuk dikelola dengan bijak. Kekayaan bukan untuk dikuasai sendiri, melainkan untuk dibagikan. Maka siapapun yang memiliki lebih dipanggil untuk bertanggung jawab lebih. Kita dipanggil bukan untuk takut akan harta, melainkan untuk bijaksana terhadapnya. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang tidak melekat pada satu hal, tetapi siap sedia bagi kehendak Allah. Orang yang terbuka kepada kehendak Allah akan melihat bahwa harta hanyalah sarana, bukan tujuan. Dan ketika harta dijadikan sarana untuk melayani sesama, di sanalah letak kemuliaan Allah yang nyata.
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau mengetahui segala isi hati kami, termasuk segala yang masih kami pegang erat dan sulit kami lepaskan. Bimbinglah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, yang tidak diperbudak oleh harta, kuasa, atau kehormatan dunia. Ajarlah kami untuk menggunakan apa yang kami miliki, bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi bagi kemuliaan-Mu dan kesejahteraan sesama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.